sebentar. Hai, selamat datang. Boleh kita langsung dong? Iya, silahkan. Oke, sebentar ya. Oke, ya. Sebelah sini ya. Ya, oke. Ya. Oke, selamat datang. Mungkin pasti bisa dipindah dulu biar lebih nyaman. Ya. Oke, luar biasa. Tadi kesini sama siapa? Oh, sendirian. Sebelum kita ngobrolnya biar lebih enak kali ya, biar lebih enjoy, kenalan dulu bisa? Oke, perkenalkan, nama aku Agata Kostari Harjalagan. Di sini aku sebagai guru BK dan juga konselor dalam sisi sekretaris yang hari ini. Kamu bisa panggil aku Agata boleh, Kosta boleh, jangan apa saja. Gantian kalau aku udah kenalan, sekarang kamu. Kakak boleh pakai saya sini atau juga sebelas kakak. Oh, ini Silmi aja lah ya, biar lebih gampang. Tadi Silmi kesini datang sendirian ya? Bawa kendaraan sendiri atau diangkut atau gimana? Bawa kendaraan sendiri. Dari kampus. Oh, berarti memang saya dari kampus menuju ke sini gitu ya? Oke. Karena jamnya sekarang jam siang, Silmi udah makan belum? Sudah, kebetulan dari sebelum di sini makan. Oh, oke. Makan apa itu? Makan nasi goreng. Oh, enak ya berarti. Nasi goreng makanan kesukaan gitu, makanan favorit karena selain buatnya yang gampang, resepnya yang gampang, rasanya juga nggak menyepelekan gitu loh. Wow gitu ya. Oke Silmi, aku tadi udah nanya kesini sama siapa udah nanya makan tuh udah. Sekarang aku mau tanya kabar. Gimana kabar Silmi? Hari ini mungkin dari tadi baik saja. Kalau dari aku lihat nih, dari yang aku lihat sebenarnya nggak ya baik-baik aja, tapi nggak baik-baik aja gitu. Gimana ya menjelaskannya? Pokoknya nggak sinkron gitu loh. Sepertinya ya. Oke. Kalau misalkan di rating nih dari 1 sampai 5, ratingnya berapa? 2. Oh, oke. Bener kan berarti nggak aku tebak tadi? Kayaknya Silmi ini kelihatannya murah senyum, tapi kayaknya ada sesuatu ya di balik senyum manis itu. Sekarang bener dari Silmi bilang kabarnya 2/5 ya. Jadi cukup apa ya? Cukup buruk mungkin. Ya, bad mood lah ya. Oke. Sebelumnya kenapa aku menanyakan kabar dulu? Ya mungkin aku biar lebih tahu dulu nih kira-kira hari ini Silmi itu gimana ya moodnya, atau mungkin Silmi itu ada tujuan, atau Silmi itu ada maksud untuk datang ke sini, mungkin ada hubungannya dengan mood tadi, kan kita kan nggak tahu. Oke, jadi sebelumnya aku bertanya lagi nih sama Silmi. Silmi datang ke sini pasti tahu dong tujuannya untuk apa. Jadi sini akan melaksanakan sesi konseling. Aku nanya tujuannya, Silmi udah tahu, dan pastinya kita akan membahas yang akan Silmi ceritakan di konseling ini. Kenapa aku tanyakan Silmi tujuannya untuk apa, terus mau bahas apa, supaya ranah konseling kita ini hari ini bisa terstruktur, lebih tepatnya bisa mengarah dengan tujuan yang jelas. Jadi kita nggak cuma bahasanya nggak cuma sekedar ngobrol-ngobrol biasa gitu loh. Jadi beneran kayak ada tujuannya, ada yang mau kita ulik-ulik nih. Oke. Udah siap? Sudah? Oke. Jadi aku mau enjoy kalau kamu siap ya apa. Terus aku di sini memberitahu bahwa dalam proses coaching ini kita akan menggunakan alokasi waktu. Jadi alokasi waktu yang digunakan itu adalah 1 kali 45 menit. Jadi nanti kalau misalkan
sudah lebih dari 1 kali 45 menit, mungkin kita bukan mengharuskan untuk berhenti, oke, karena kita apa ya bahasanya sudah sepakat dengan ketentuan di awal seperti itu ya, untuk efisiensi waktu. Siapa tahu setelah ini sidangnya ada kebebasan. Jadi kita memang selain konseling ranah yang jelas, waktu juga jelas. Jadi 1 kali 45 menit bisa disepakati. Nah, di sini jadi sebelum kita lanjut lagi ke proses selanjutnya, aku mau jelasin dulu nih di sini. Kan kayaknya ribet banget ya, ada laptop, ada buku, ada minum. Yang ini aku siapin sebagai sarana kita dan exposure ini. Jadi aku mau minta izin dulu ke kamu, nanti selama kamu bercerita atau sama kamu bicara, ada poin-poin yang perlu aku catat, karena itu sebagai catatan buat aku supaya nanti pada saat kita mulai mencari solusi lah bahasanya, kita nggak lupa nih pembahasan tadi apa dan lain-lain. Terus yang kedua, di sini ada tisu. Nantinya kalau semua butuh tisu dan juga minum. Terus di sini juga ada benda. Jadi benda ini sengaja aku pilih ini supaya pengekspresian emosional yang kita lakukan nanti sini bisa pegang ini. Bisa di rumah atau bisa pokoknya pas seperti ini intinya, karena nanti pada saat proses sini menceritakan pasti akan munculnya reaksi emosional. Jadi biar sini itu nggak tahan, nggak apa pegangan gitu. Oke, paham ya? Oke. Boleh ya di sini dan kalau munculnya ini spesifik. Jadi sekarang aku mau tanya ya, sekarang ini kira-kira apa sih yang masih menceritakan? Apakah itu ada hubungannya dengan mood silmi yang katakan tadi? Ya, 2/5 atau mungkin selama ini memang mood silmi yang selalu karena permasalahan itu, silmi bisa ceritakan itu, nggak perlu takut. Ingat, di sini ada asas rahasia. Silmi nggak perlu takut. Semua silmi ceritakan dan ada di kata-kata di sini akan diselesaikan. Jadi enggak. Jadi aku buat cerita meluapkan sesuatu dalam waktu tahan. Oke, apa itu? Yang susahnya itu masih keluarga. Kalau memang soal keluarga ini sedikit sensitif, mungkin bisa diceritain tentang ayah ya. Sebenarnya udah terlalu lama. It's okay, nggak apa-apa. Kalau misalkan dirasa agak sakit, pas kesukaan. Mungkin lebih memilih lari. Di sini nggak suka. Berarti lebih susah cerita. Kalau Ya, kadang apa-apa. It's okay. sedih itu lebih milih untuk senyum. Oh, berarti sini bener yang tadi ya, lebih untuk senyum gitu ya. Lebih milih untuk senyum. Ya mungkin kalau senyum itu buat apa ya, lebih narik buat misalnya kayak gini gitu ya Kak. Dengan kebiasaan sampai sekarang mau sedih mau marah mau apa jadi ya kebawahnya senyum itu gitu kan. Mulai masalah itu Dari sana TK, SD, konteksnya sadarnya SMP. Ayahku
sih mungkin nggak dari aku nggak cuma tapi buat abang gimana Jadi di sini lebih ke membahas tentang peran ayah di dalam keluarga. Bisa kayak kamu nggak apa-apa. susah mengekspresikan Oke. susah mengekspresikan Jadi kalau misalkan Silmi susah mengekspresikan, mungkin Silmi bisa ceritakan peran dari sosok ayah itu yang seperti apa, contoh dari segi ekonomi keluarga ayah itu bagaimana, atau mungkin dari segi mensupport dukungan secara mental itu para anak-anaknya dari segi itu bagaimana. Dari situ aku kalau sebelum sampai sekarang aku bisa kayak gitu sampai sekarang lagi SMP kenapa udah awal namanya di rumah itu ya aku yang arah lebih suka nilai atau atau kalaupun ngomong atau minta sesuatu tuh kurang aja nanti kadang juga pun kadang susah ngomong sama ngomong kadang kita kalau tahu kalau ngomong dalam apa masa harus ditanya terus sama ya makanya dari situ jadi terbuka sama pendarangan gak ada puncaknya itu aku sadar banget tuh di SMA sebelum itu emang sebuah kasih kayak suatu kan mungkin yang nanti dari aku dulu ya udah kenapa harus cukup bisa dong tapi ini namanya anak kecil ya kan bisa ngomong langsung kamu selain dapat peran dari ayah terus memang perubahan dalam rumah tangga ya, khususnya dari ayah dan juga kalau aku bersyukur benar tuh pribadi yang kuat juga pribadi yang kuat buat aku ya dan melawan ayah buat melawan ayah dan aku bersyukurnya ada tuh gak main tangan tapi nggak bertemu ya, cuma tapi buat bagaimana barang tapi kalau sampai kekerasan fisik enggak. sekali tapi itu udah ngomong sebenarnya aku ya udah selang lama temen-temen udah ngomong udah cuma sekali udah ngobrol itu terus selalu cerita kayak anaknya apa aja makanya bersyukur terbuka sama kayak katakan gimana gitu ya kan. Oke, jadi
Betulnya kayak lebih serba salah gitu ya. Serba salah kayak oh mereka lah tahu apa aja yang dilakukan ada hubungan, maksudnya tahu lah kejadiannya apa aja gitu kan. Tiktoknya kan di belakang kamera ya, belakang tiga bersaudara ini di belakang kami gitu kan, walaupun kalian cocok di depan kami itu cuma mulut gitu kan ya. Tapi ya kalau aku sih yang bertiga aku yang paling gak suka kalau soal cocok itu, aku yang paling gak suka. Terus setelah itu cuma tidak ya. Kalau mungkin kalau ada yang musuh tidak juga ya, kecil pada saat itu. Kalau abang sih lebih ya kebetulan dari sini udah dari sini ada Berarti kamu di sini sebagai anak kedua ya? Oh, anak tengah gitu ya. Sama dong kita, sama-sama anak tengah nih. sebelah salah juga mau posisi yang tengah dulu tuh agak sebelah salah juga. Jadi ya ini ada maksudnya kalau dari situ pun banyak uang cabang-cabangnya semakin aku bisa semakin aku tahu semakin banyak sih gak sepribadi itu mungkin aku dasarnya cuma gara-gara ekonomi Itu berbagai bisa kita arah ekonomi. mungkin karena berat tidak apalagi di SMP itu masanya COVID. Oh iya. Jadi itu gue anjing lah ya kan daun-daun ekonomi itu. Jadi mungkin berpengaruh ke emosi ya kan, emosi. Terus masuklah ke SMA. Aku asrama dan itu ya sekarang ini gue lebih jauh karena gak fisik. Oh, oke. Terus juga nggak jauh dia dari keluarga. Gak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting jauh. Jadi merasa tidak mau, tapi ya ada aja gitu, ada aja. Kita kan yang sama kan lebih tahan, dia lebih belajar tahan lagi kan, tahan kami sekarang tidak tahan. Karena kalau nangis kan kayak kenapa nih gitu. Jadi kita mau ngomong dulu mau kayak ada rasa pertamaan seperti itu ya. Kalau nggak dicukur mereka mana, kalau dicukur mereka juga lebih gimana lebih sering apa kalau misalnya tuh kalau bisa berbagi ayahku ya Allah ngerti ya kan, sampai sekarang aku nggak paham ya Allah ngerti kenapa kali itu bahkan ngechat aku sama dia
benar-benar. bukan mau yang mendekati suatu, apalagi itu masih usia sekolah misalnya dan mau dihubungin duluan kenapa harus aku sama aku di dalam duluan, sedangkan kalau kita kan kita lagi ngapain duluan, jadi lama-kelamaan ya aku otomatis lebih mudah aku kayak dan kalau macet air kayak gitu Benar gitu ya. ada jarak ada dinding gitu ada ayah sendiri tuh ada dinding Oh, ada sih kalau kamu sendiri. aku tuh misalnya dari itu mungkin kenapa saya malah buat jarak sama pengen nyalain aja gitu kayak kenapa buat jarak duluan gitu Oke. Ya, jadi buat jarak duluan oke. Anak perempuan nih. iya tapi ya itu pun karena jarak jauh ya kan dari jalan adikku ngikut mondok ya jadi otomatis gimana ya terus dia tuh gak bisa temen kita loh terus kalau buat cewek kan bisa sama abang kan tau lah ya kan Perempuan sama perempuan kalau suka kan lebih ke pakai hati. Kalau laki-laki ya ini karena aku terlalu mikir ya kenapa abang terlalu menaruh ekspektasi tinggi sama abang tapi dengan dulu akhirnya nggak ada bahwa komunikasi antara saya sama saya nggak tahu dengan tujuan abang buat itu atau apa tapi nggak semua anak itu sama lah jadi aku nggak bisa main aja tutur katanya kenapa harus bedain jadi itu juga selalu di rumah biasanya lebih keras sih. masih ada kalau mau pulang dari rumah sama buat dari tidak ada di kota aku masa tinggal di ya sebenarnya Itu bisa dikatakan cukup motivasi. Tapi dari seorang udah aku bisa jamin di sini kamu kasih abang kalau mau dari tahu berarti lah ya. Berarti sekarang kondisinya sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Sampai sini sekarang sudah kuliah sampai seperti itu. ada beberapa Meledak sepertinya. ya aku meledaknya aku yang meledak dan ini alhamdulillah berdampak di kami pas itu liburan kita main kelas itu liburan aku yang belajar nggak tahu lah aku lebih kenapa cekcok lagi ya kasih tahu cekcok nah itu yang nggak tahu karena maksud aku dari asrama dan keluar kalau cuma seminggu lebih kenapa harus berantem gitu loh itu dari situ aku bilang dari situ katanya kenapa berantem kenapa berantem juga gitu terus
jawab gitu. Jadi pertanyaannya inilah dampak untuk anak kalau misalnya orang tua dia lebih banyak berbakat seperti itu. Tapi kalau misalnya sekarang ini kalau untuk bisa perdebatan hari itu masih sering nggak sering dulu atau mungkin semenjak sini kalau kayak gitu berjalan mungkin ada apa ada Jarang, tetap ada tapi jarang. Terus udah apa lebih baik daripada sebelumnya. tetap sama aja ya Tetap nggak berubah sama. situasi lah ya Berubah situasi tapi mungkin oke. udah lebih bisa handle ya. Terus kami juga anaknya udah bisa menengahin gitu. Karena ya udah sih gitu kan udah bisa melintari. Iya, kayak udah berani lah ya, mas kita tuh udah berani Udah kan. udah Abang udah gede, udah itu udah gede, udah oh, bicara ya untuk kata yang lain juga udah berani. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Mereka paham apa? ya sampai sekarang tuh sedih Terus bingung ya. bilang anak tuh apa Oke. Ya ampun. Aku lagi bertanya-tanya seperti itu. yang kelihatan itu apa sih yang ada itu apa sih sayang nggak sih karena saya itu nggak hanya manis mulut gitu kan manis mulut nggak eksis nggak kalau kata kita sekarang itu nggak peka loh Oh iya benar, bahasa kita ya suka gitu ya. deket jadinya Oke. Aku cewek loh, gitu. Aku sudah kasih gitu. kayak aku aja anaknya itu deket sama istrinya Oh gitu ya. Oke. Berarti sekarang tuh Siri itu lagi mempertanyakan sebenarnya kenapa sih ayah nggak ada apa? Berarti itulah topik yang bakal kita bahas nih. Kamu itu kenapa ada apa sebenarnya? Maksudnya kayak tapi kalau tanya sampai sekarang, kamu masih sayang kan pasti? Kalau sayang pasti lah ya, karena bagaimanapun juga itu ayah sih. Kalau aku udah tahu, sekarang pekerjaan ayah itu ayah kerja apa? Dulu juga kerja. Oh, buka usaha. Usaha bisnis berarti ya? Oke, ayah buka bisnis berarti. Bisnisnya sangat berjalan sampai sekarang. Oke, masih ada yang bisa ditebak lagi? Nah, sudah ya. Cukup? Oke, karena tadi sini sudah diceritakan, terus sekarang kita bakal pakai nih salah satu teknik yang bisa apa ya rasanya lebih tepatnya untuk mengurangi beban dalam hati Silmi. Di sini aku mau nanya sama Silmi yaitu ada menurutku teori Gestalt teknik itu kursi kosong. Nah, jadi nanti konsepnya bener tapi kursi kosong nih. Jadi di sini kosong. Silmi bakal ngobrol sama kursi kosong ini. Di dalam kursi kosong ini Silmi mengibaratkan orang yang bakal Silmi sampaikan sesuatu. Contoh, kan kalau sekarang kita bahas ayah, anggap aja di kursi kosong ini ayah. Nah, nanti Silmi ya katakan apapun yang mau Silmi katakan. Contoh, tadi kan dia bilang aku tuh pengen loh kak nanya langsung ke ayah gitu. Kenapa sih ayah kayak gitu? Nah, nanti Silmi anggap aja dalam kursi kosong ini tuh ayah di sini. Nah, kita kan di sini bakal duduk sebelah Silmi, aku bakal sebagai nemenin Silmi lah. Mulai Silmi ngomong, aku nemenin Silmi. Lalu setelah Silmi menyampaikan apa yang sudah Silmi katakan, gantian nih Silmi duduk di sini yang kosong. Nah, mengabaratkan di situ Silmi, di sini ayah. Jadi Silmi jadi ayah. Kayak jawaban apa yang Silmi harapkan? Contoh, jawaban yang Silmi harapkan gini loh nak. Jadi ibaratnya Silmi mengatakan sesuatu, ayah menjawab, tapi yang menjawab ini benar Silmi sesuai dengan apa yang Silmi mau. Paham ya? Sini
Silmi boleh katakan ke kursi kosong ini. Di sini Silmi ngomongnya ngomong ke siapa? Ke ayah dulu. Nanti kalau ke bunda juga boleh, mungkin ke ayah. Iya, dengerin ya Silmi ngomongnya. Ini suhu ya. Kita udah melaksanakan teknik tadi, sekarang aku tanya gimana perasaannya, sudah lebih better atau mungkin masih kurang? Gak apa-apa, sampaikan. Better lah ya, jadi not bad lah ya. Nah, jadi itu tadi salah satu teknik yang mungkin bisa kamu pakai lagi atau kamu aplikasikan ke depannya kalau misalkan merasa Silmi itu merasa di down, nggak apa-apa pakai itu lagi aja. Dan tadi sekarang aku mau tanya nih ke Silmi. Setelah ini, setelah kita sesikan Silmi kita pada hari ini selesai, Silmi kedepannya apakah ada plan atau mungkin pertanyaan mau ngapain pertama tuh bagian dari sisi keluarga? Mungkin kalau untuk ke ayah ya lebih mendekatkan diri ya Pak, jadi supaya tahu nggak ada kenapa sih ayah kayak gitu. Terus kalau
kita lagi nenangin lagi. Terus ya kalau udah wajar kita tuh bisa si ini nggak berani buat pelan-pelan deketin kayak kira-kira ayah itu kenapa ya, mungkin bisa dilihat nih faktor dari keluarga ayah yang dulu yang membuat ayah jadi seperti itu kan nggak tahu. Terus sini juga bisa dia mendekatkan diri juga ke bunda, mungkin sekedar sharing ke bunda kira-kira dulu tuh ayah pas bunda di mana sih gitu. Siapa tahu kan karena dengerin cerita ayah bunda pas bunda sama ayah pas muda, kamu lebih dari kayak oh ternyata punya cerita yang unik juga ya seperti itu. Oke, bagus. Berarti di sini Silmi udah berani lah ibaratnya nggak ngestak di zona yang di situ aja. Sini udah berani buat maju, buat mendukung, buat saling melindungi bahasanya. Apalagi sini kan di sini Silmi anak kedua gitu ya. Sama-sama aku juga di sini anak kedua. Aku paham lah. Gitu. Kalau kata orang Allah nggak ada rasa malu yang enggak. Maksudnya karena kita dengarkan sebagai anak gitu ya. Jadi paham lah anak pertama itu tanggungannya apa, anak kedua tanggungannya apa. Begitu juga dengan anak terakhir. Oke. Sesuai dengan ketentuan jenjang kita, ya nggak lebih lah 45 menit ini. Oke, tadi juga sini perasaannya sudah better gitu ya, better gitu ya. Terus setelah ini Silmi mau kemana? setelah ini cerita dan benar pulang. Oh oke. Langsung lapar gitu ya. Tapi memang gitu sih kalau misalnya kita habis cerita tuh bawahnya langsung lapar, langsung kayak lega terus malah lapar gitu. Pasti kan lapar. Jadi mood buat makan lagi gitu ya. Oke, apa bagus itu. Oke. Di sini aku mau ucapin terima kasih dulu yang banyak lah, yang besar kepada Silmi karena Silmi udah berani buat datang ke sini untuk ngelakuin yang selama ini Silmi pendem. Terus kedua Silmi udah tahu nih kedepannya aku harus ngapain, udah berani lah. Sekedar tuh lupa kan kadang berat, tapi sini Silmi berani. Tadi kan Silmi di awal bilang kayak aku susah buat ngomong ke orang, aku susah buat terbuka. Tapi sini berani nih Silmi. Ini kan satu kemajuan gitu ya. Terus ya akhirnya aku mau ucapin terima kasih lah yang banyak di sini. Kedepannya Silmi harus tetap semangat. Mustahil ya kalau Silmi sejauh ini udah menerima keadaan keluarga yang seperti ini nggak membuahkan hasil yang lebih pasti mustahil. Pokoknya intinya di saat Silmi lagi merasa down, tidak ada orang yang mendukung Silmi lah ibaratnya, jangan lupa untuk berdoa sih, karena doa itu yang mengubah segalanya. Kalau misalkan Silmi nggak punya cerita, Silmi datang ke sini. Kalau bisa aku tuh nggak bisa sebagai masuk keluarga sama Silmi punya Tuhan, Silmi bisa cerita ke Tuhan ya. Oke. Mungkin ya itu aja. Mohon maaf dalam pelaksanaan konsul ini masih mungkin ruangnya kurang nyaman, terus penyampaian perkataan yang masih salah, minta maaf karena ini semua bakal menjadi bahan evaluasi aku ke depannya. Itu aja mungkin. Setelah ini Silmi tadi mau pulang ya, hati-hati pulangnya.